Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jumpa lagi pada video kali ini kami akan berbagi kembali informasi terkini dari Kementerian Pendidikan, yakni berkaitan dengan pemutakhiran data untuk P3K. Nah, di sini Bapak Ibu kami mendapatkan informasi terkini, yakni surat edaran pemutakhiran data Dapodik. Bagi Bapak Ibu yang menonton video ini, pastikan memahami bahwa nanti persyaratan Bapak Ibu untuk mendaftar di P3K tahun 2022 ini adalah resmi terdaftar di Dapodik. Jangan sampai ada data yang tidak valid sehingga nanti akhirnya pendaftaran Bapak Ibu di SSCASN akan tertolak. Ya, sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan surat edaran pemutakhiran data Dapodik ini, kami ingatkan kembali Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kami sudah memposting video yang ini ya. Info Kemdikbudristek juga berkaitan dengan SIM PKB dan Info GTK, yang ini berkaitan dengan waktu cut off data honorer dari data Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu kita dapati bahwa informasi berkaitan dengan adanya error di laman Dapodik ataupun laman SIM PKB, di mana datanya tidak sinkron antara SIM PKB dan Dapodik, atau hanya di Dapodik saja. Nah, di sini kita lihat juga bahwa ternyata permasalahan itu adalah karena adanya maintenance di Info GTK. Nah, ini ya Bapak Ibu, sehingga kita akan lihat bahwa sinkron itu disebabkan karena adanya pembaharuan aplikasi Dapodik versi 2023. Kemudian dalam video ini juga kami telah menjelaskan berkenaan dengan masalah TMT. Nah, TMT kalau misalnya tidak sinkron bagaimana? Ya, saat data Bapak Ibu di cut off oleh Kementerian Pendidikan, pastikan data kita itu sudah benar-benar valid. Nah, oleh karena itu untuk menyikapi hal ini Bapak Ibu, jadi sangat tepat sekali surat edaran ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mensinkronkan data Dapodik Bapak Ibu dengan syarat pendaftaran pada P3K nanti. Meskipun dalam surat edaran ini tidak menyinggung berkenaan dengan pendaftaran di P3K nanti, tetapi ini kaitannya sangat erat Bapak Ibu ya, karena memang ini berkaitan dengan data diri Bapak Ibu dan nanti batas cut off diambil data Bapak Ibu sebagai peserta di seleksi P3K tahun 2022. Baik Bapak Ibu, ini surat edarannya resmi dari laman Kementerian Pendidikan, yakni di laman Dapo Kemdikbud Go ID. Nah, kita akan coba langsung download saja suratnya, nanti kita akan baca secara resmi. Baik Bapak Ibu, kita coba langsung cek satu persatu rincian keterangan informasi berkenaan dengan pemutakhiran data Dapodik semester 1 tahun 2022 dari Kementerian Pendidikan, yakni Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Surat tertanggal 21 Juli ya sepertinya, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia dan Kepala BPMP seluruh Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu di bagian pentingnya, ya di bagian sini ya. Dalam rangka pemutakhiran data pokok pendidikan, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen telah melakukan integrasi data dan pembaharuan data aplikasi Dapodik versi 23. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada memang aplikasi 2023 yang sudah dirilis oleh Kementerian untuk satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Meskipun ini ditujukan kepada pihak dinas, tapi ini kan diteruskan ke sekolah satuan pendidikan. Nah, aplikasi Dapodik versi 2023, formulir cetak, panduan, dan perangkat pendataan lainnya dapat diunduh oleh operator tentunya, ini Bapak Ibu, di laman Dapo Kemdikbud Go ID. Ini adalah pekerjaan operator. Kita tidak paham ya Bapak Ibu. Nah, dan saat ini operator sedang melakukan proses penarikan data, pembaharuan data Dapodik. Apalagi kemarin sudah ada penerimaan siswa baru ya. Nah, pembaharuan data ini tentu saja nanti digunakan juga untuk rekan-rekan guru yang akan diambil datanya oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka disinkronkan dengan SSCASN. Nah, selain itu pemutakhiran data ini juga akan diperuntukkan untuk dana bantuan sosial sekolah ya. Di sini ada beberapa keterangan diminta kepada saudara mengisi dan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan itu paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. Ini paling lambat ya. Tapi pastikan Bapak Ibu ke operator agar segera untuk memperbaiki data Bapak Ibu yang ada error, yang tidak sama, agar sebelum nanti dibukanya pendaftaran P3K seleksi
khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti observasi ataupun mungkin nanti yang akan penempatan. Jika masih akan dilihat data Dapodik Bapak Ibu, maka data Dapodik Bapak Ibu itu memang sudah sinkron dan sesuai. Nah, sebelum tanggal 31 pastinya, ini kan batas maksimal. Kemudian memiliki nomor pokok NPSN, ini untuk sekolah ya, untuk bantuan sosial tadi. Kemudian izin untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tadi. Tapi pada prinsipnya, pemutakhiran data itu penting sebelum tanggal 31 Agustus 2022. Nah, memperhatikan hal tersebut, Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya, ini juga melakukan sinkron-sinkron ya, untuk beberapa data, diantaranya bimbingan teknis, sosialisasi, laman aplikasi Dapodik versi 2023 kepada satuan pendidikan. Ini insya Allah nih para operator sudah paham ya. Memastikan keberadaan satuan pendidikan di wilayahnya dalam keadaan aktif beroperasi. Nah, ini secara umum adalah satuan pendidikan. Kalau sudah dianggap aktif beroperasi, ini mulai dari satuan pendidikannya sampai ke guru-gurunya ya. Memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data Dapodik dengan menggunakan aplikasi Dapodik versi 2023. Memerintahkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginput izin pendirian dan operasional juga melakukannya di Verval SP Data Kemdikbud. Ya, ini kemudian untuk data NISN siswa dan sebagainya di Verval Data Kemdikbud Verval PD ya. Kemudian memerintahkan satuan pendidikan untuk mengisi data sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan formulir kondisi sarana dan prasarana di Dapo Kemdikbud.go.id. Jadi ini Bapak Ibu informasi yang sangat penting sekali bagi Bapak Ibu juga, meskipun ini nanti diperuntukkan oleh Dinas Pendidikan kemudian ditujukan kepada operator untuk banyak kepentingan, tetapi kita ketahui bahwa data Dapodik Bapak Ibu ada menjadi sumber ya. Nah, oleh karena itu nanti pastikan ini nanti disinkronkan benar-benar data Bapak Ibu yang terjadi kesalahan pada beberapa error, ini juga pastikan nanti tidak terjadi lagi pada saat penarikan data. Nah, ini ya untuk pembaruan data ya, disebabkan rilisnya pembaharuan aplikasi Dapodik inilah, maka info GTK-nya terjadi maintenance Bapak Ibu. Ya, semoga saja informasi singkat ini memberikan kabar baik bagi Bapak Ibu dan menjadikan solusi bagi rekan-rekan guru semua yang masih ada curhat di kolom komentar di mana data Dapodiknya ataupun info GTK-nya ataupun di SMPKB-nya masih ada perbedaan dan dikhawatirkan keaktifan data Bapak Ibu akan menjadi persoalan. Dan nanti pada video berikutnya kita akan coba mengecek kondisi aman tidak aman data Bapak Ibu di dalam Dapodik dengan kita lihat keaktifan Bapak Ibu di data Dapodik Kemdikbud. Pantau terus channel ini, pastikan tidak ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.